H&M, brand fashion besar asal Swedia, berencana menutup sekitar 160 gerai di tahun 2026 ini. H&M ditekan dari dua arah sekaligus. Dari atas ada Zara yang melaju dengan gaya yang lebih tajam dan cepat. Dan dari bawah ada Shein dan Temu yang menekan dengan harga yang nyaris sulit disaingi. H&M tidak memiliki ruang bernapas yang cukup. Apa yang sebenarnya terjadi pada H&M? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari situasi ini? Langkah H&M menutup ratusan toko bukan sekedar reaksi panik, tapi bagian dari perubahan cara mereka melihat bisnisnya. Dulu semakin banyak toko berarti semakin besar peluang tumbuh. Tapi sekarang logika itu udah nggak lagi sepenuhnya berlaku. H&M mulai merapikan jaringan tokonya dengan hanya mempertahankan lokasi yang benar-benar menghasilkan. Jumlah toko global mereka sudah turun cukup signifikan sejak sebelum pandemi dan proses ini terus berlanjut. Di saat yang sama, penjualan online kini sudah menyumbang sekitar 30% dari total pendapatan. Artinya, fungsi toko fisik ikut berubah. Toko bukan lagi pusat utama penjualan, melainkan bagian dari ekosistem yang terhubung dengan kanal digital. Ketika peran berubah, standar performanya juga ikut naik. Toko yang tidak efisien jadi semakin sulit untuk dipertahankan. Di sisi lain, tekanan kompetisi makin terasa. Di segmen atas, Zara tampil lebih kuat dalam gaya dan kecepatan membaca tren. Produknya terasa lebih relevan dengan selera saat ini dan pengalaman tokonya lebih terarah. Sementara itu, di segmen bawah, pemain seperti Shein dan Temu bergerak dengan model bisnis digital yang sangat efisien. Mereka bisa menjual dengan harga yang sangat rendah tanpa beban biaya toko fisik. Di tengah kondisi ini, H&M berada di posisi yang sulit. Mereka tidak cukup murah untuk bersaing di harga terendah, tapi juga belum cukup kuat secara gaya untuk menjadi pilihan utama di segmen fashion forward. Ditambah lagi, perilaku konsumen ikut berubah. Belanja fashion semakin banyak dilakukan secara online. Konsumen jadi lebih selektif, lebih sensitif terhadap harga dan cenderung menahan belanja saat kondisi ekonomi tidak stabil. Ketika trafik toko menurun sementara biaya operasional tetap tinggi, sebagian gerai mulai kehilangan relevansinya. Nah, di sini keputusan menutup toko bukan lagi pilihan ekstrim, tapi langkah yang logis. Untuk memahami kondisi H&M, kita bisa melihatnya dari konsep strategi bisnis klasik yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Namanya stuck in the middle. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan biasanya harus memilih posisi yang jelas. Apakah ingin dikenal sebagai yang paling murah, yang paling berbeda, atau yang paling fokus ke segmen tertentu. Pilihan ini menentukan hampir semua hal, dari produksi, harga, hingga pengalaman konsumen. Masalah muncul ketika perusahaan tidak benar-benar memilih. Mereka ingin terjangkau, tapi tidak paling murah. Mereka ingin stylish, tapi tidak cukup kuat secara identitas. Hasilnya jadi nanggung. Nah, dalam kondisi seperti itu, tekanan datang dari dua arah. Dari bawah ada pemain yang jauh lebih murah, dari atas ada brand yang lebih kuat secara gaya. Perusahaan yang ada di tengah kehilangan pijakan. Kalau kita lihat H&M, posisinya persis seperti itu. Di satu sisi mereka bersaing dengan Shein dan Temu yang ultra efisien dan digital first. Di sisi lain mereka dibandingkan dengan Zara yang lebih tajam dalam membaca tren dan membangun citra fashion. Akibatnya, konsumen tidak punya alasan kuat untuk memilih. Yang mencari harga murah akan pergi ke opsi yang lebih murah. Yang mencari gaya akan memilih brand yang lebih kuat identitasnya. Saat ini H&M sudah melakukan banyak perbaikan internal. Namun respons dari pasar belum sepenuhnya mengikuti. Ada jarak antara apa yang diperbaiki di dalam dan bagaimana brand ini dipersepsikan di luar. Masalah pertama adalah posisi yang belum benar-benar tegas. H&M masih berada di ruang tengah yang dulu terasa aman, tapi sekarang semakin sempit. Mereka bukan pilihan utama di sisi harga, tapi juga bukan yang paling menonjol di sisi gaya. Masalah yang kedua ada pada struktur bisnisnya. H&M membawa warisan ekspansi besar-besaran dengan ribuan toko dan sistem produksi skala tinggi. Struktur ini membuat mereka lebih berat dan kurang fleksibel dibandingkan pemain digital first. Di saat yang sama, struktur tersebut juga tidak sepenuhnya mendukung pendekatan yang lebih terkurasi atau berorientasi gaya. Ada tarik-menarik antara efisiensi skala besar dan kebutuhan untuk bisa lebih agile. Masalah yang ketiga adalah relevansi di mata konsumen. Dalam pasar yang makin terpolarisasi, pilihan biasanya jatuh ke dua arah, paling murah atau paling punya karakter. H&M berada di tengah dengan penawaran yang terasa aman tapi tidak menonjol.
Ini membuat mereka mudah tergeser dalam proses pengambilan keputusan. Ketika konsumen tidak melihat alasan baru yang kuat untuk memilih, pertumbuhan sulit didongkrak. Dan disinilah ketiga masalah tadi saling menguatkan satu sama lain. Dalam posisi seperti sekarang, H&M sebenarnya punya beberapa pilihan, tapi kuncinya ada di keberanian untuk fokus. Arah pertama adalah bergerak ke posisi yang lebih terkurasi dan punya karakter yang jelas. Dengan struktur biaya yang ada, akan sulit bersaing di harga paling bawah. Maka pilihan yang lebih realistis adalah mendekat ke pendekatan seperti Zara. Artinya, desain harus diperkuat, arah gaya diperjelas, dan koleksi lebih relevan dengan tren. Harga tetap terjangkau, tapi dengan nilai yang terasa lebih tinggi. Konsekuensinya, produksi tidak bisa lagi terlalu luas tanpa arah. Kurasi harus menjadi inti dari keputusan produk. Arah yang kedua adalah mempercepat operasional. Jika ingin lebih tajam dalam gaya, kecepatan menjadi kunci. Siklus produksi perlu dipersingkat, alur kerja dibuat lebih fleksibel, dan keputusan harus berbasis data real time. Di sisi lain, toko fisik perlu diubah perannya. Bukan hanya sebagai tempat jualan, tapi bagian dari pengalaman brand yang terintegrasi dengan kanal digital. Arah yang ketiga adalah membangun kembali relevansi. H&M perlu lebih selektif dalam menentukan cerita yang ingin dibawa, baik lewat koleksi, kolaborasi, maupun komunikasi. Fokusnya bukan lagi menjangkau semua orang, tapi menghadirkan sesuatu yang terasa tepat di waktu yang tepat. Ketika produk dan cerita terasa nyambung, keputusan konsumen jadi lebih mudah. Ketiga arah itu tidak bisa berdiri sendiri. Dampaknya baru terasa ketika semuanya bergerak dalam satu arah yang sama. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, posisi yang terasa aman bisa jadi yang paling rapuh. Ketika pasar berubah dan konsumen semakin tegas dalam memilih, ruang di tengah akan semakin menyempit. Brand yang tidak punya arah jelas akan lebih mudah terlewat. Yang kedua, perbaikan internal tidak langsung terasa di luar. Efisiensi dan restrukturisasi memang penting, tapi yang dirasakan konsumen adalah produk dan pengalaman. Kalau keduanya belum berubah secara signifikan, persepsi juga tidak akan langsung berubah. Yang ketiga, strategi adalah soal pilihan. Semakin fokus arah yang diambil, semakin mudah seluruh organisasi bergerak selaras. Sebaliknya, ketika mencoba menjangkau semua sisi, energi akan tersebar dan hasilnya jadi tidak maksimal. Pada akhirnya, cerita H&M mengingatkan kita bahwa berada di tengah tidak selalu berarti fleksibel. Kadang justru berarti tidak punya posisi. Dalam dunia yang penuh pilihan, konsumen tidak mencari yang cukup baik. Mereka mencari yang paling relevan dengan kebutuhan mereka. Maka, mungkin ini saatnya kita bertanya ke diri sendiri. Kita sebenarnya ingin dikenal sebagai apa? Apakah kita berani memilih arah, meskipun itu berarti tidak lagi mencoba menyenangkan semua orang? Karena di pasar yang semakin ramai, yang menang bukanlah yang paling besar, tapi yang paling jelas.